wabarakatuh. Materi yang kedua pada mata pelajaran matematika kelas 7 semester ganjil adalah operasi hitung bilangan bulat. Operasi hitungnya berupa operasi hitung penjumlahan dan pengurangan. Materi dari operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat yang pertama yaitu konsep operasi hitung bilangan bulat. Lalu yang kedua yaitu sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat. Lalu yang ketiga, penerapan sifat-sifat operasi hitung bilangan bulat dalam suatu permasalahan. Yang keempat yaitu operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Yang pertama, operasi hitung penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat menggunakan garis bilangan. Perhatikan contoh di bawah ini. Di sini terdapat gambar induk ayam dan anak-anaknya. Permasalahannya adalah Pak Syarif memiliki 3 ekor anak ayam di rumahnya. Beberapa hari setelahnya, induk ayam bertelur kembali sebanyak 4 buah. Berapakah jumlah anak ayam yang dimiliki Pak Syarif sekarang? Rasanya yaitu dengan menggunakan penjumlahan biasa, anak ayam yang dimiliki Pak Arif adalah sebanyak 7 ekor. Didapat dari penjumlahan 3 ditambah 4. Lalu penggunaan garis bilangan dalam permasalahan di atas adalah untuk memaknai penjumlahan 3 ditambah 4. Pertanyaannya, berdasarkan contoh pada slide sebelumnya, bagaimanakah cara menggambarkannya dalam garis bilangan? Karena biasanya yaitu karena Syarif memiliki 3 anak ayam, maka dari titik asal 0 bergerak 3 satuan ke kanan. Kemudian, karena induk ayam bertelur kembali sebanyak 4 buah, berarti dalam garis bilangan tersebut terus bergerak 4 satuan ke kanan, sehingga didapat hasil akhirnya adalah 7. Ini perhatikan gambar pada slide ini ya. Jadi, didapat anak ayam yang dimiliki Pak Syarif adalah 7 ekor anak ayam. Lalu pengertian selisih. Selisih antara dua bilangan bulat sama dengan jarak kedua bilangan tersebut pada garis bilangan. Misal, yang pertama selisih antara 1 dan 4 adalah 3 satuan. Lalu yang kedua selisih antara negatif 2 dan 3 yaitu 5 satuan. Perhatikan pada slide ini. Perhatikan contoh yang kedua. Di sini terdapat gambar robot. Nah, masalahnya adalah Andi memiliki 6 buah robot di rumahnya. Ketika saudaranya bermain ke rumahnya, Andi memberikan 2 buah robot kepada saudaranya. Berapakah robot yang dimiliki Andi sekarang? Penyelesaiannya yaitu dengan menggunakan pengurangan biasa. Untuk penyelesaian dari soal tersebut adalah 6 dikurangi 2 sama dengan 4. Penggunaan garis bilangan dalam permasalahan di atas adalah untuk memaknai pengurangan 6 dikurangi 2. Jadi, pertanyaannya adalah, berdasarkan contoh pada slide sebelumnya, bagaimana cara menggambarkan permasalahan tersebut dalam garis bilangan? Yaitu dengan cara, awalnya Andi memiliki 6 buah robot, maka bergerak dari titik 0 atau titik awal ke kanan sebanyak 6 satuan. Karena dikurangi 2 buah robot, berarti panah itu berbalik arah kiri. Berbalik arah ke kiri sebanyak 2 satuan. Hingga hasil akhirnya adalah 4. Perhatikan gambar pada slide ini. Nah, dari sini didapat bahwa 6 dikurangi 2 itu sama dengan penjumlahan 6 ditambah negatif 2. Arah ke kiri menunjukkan arah pengurangan oleh bilangan positif atau penjumlahan dengan bilangan negatif. Jadi, banyaknya robot yang dimiliki Andi sekarang adalah 6 dikurangi 2 sama dengan 4 buah robot. Perhatikan contoh yang ketiga. Di sini terdapat gambar seorang penyelam. Seorang penyelam amatir mula-mula berlatih menyelam di kedalaman 2 meter di bawah permukaan laut. Setelah merasa lancar menyelam di kedalaman 2 meter, kemudian ia turun lagi hingga 5 meter di bawah permukaan laut. Apakah selisih kedalaman pada 2 kondisi tersebut? Nah, penyelesaiannya yaitu negatif 5 mewakili posisi 5 meter di bawah permukaan laut, sedangkan negatif 2 mewakili posisi 2 meter di bawah air laut, di bawah permukaan laut.
bilangan negatif 2 itu lebih besar daripada bilangan negatif 5. Mengapa begitu? Bentuk penyelesaian dari soal tersebut bisa dituliskan dengan negatif 2 dikurangi negatif 5. Berapakah hasilnya? Perhatikan penjelasan berikut. Jadi pertanyaannya, itu berdasarkan contoh pada slide sebelumnya, bagaimana cara menggambarkan permasalahan tersebut dalam garis bilangan. Perhatikan garis bilangan di bawah ini. Nah, dari gambar di atas diperoleh negatif 2 dikurangi negatif 5, itu sama dengan 3. Jadi, selisih kedalaman penyelam pada dua kondisi tersebut adalah 3 meter. Lalu yang kedua itu sifat-sifat operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. Pertanyaannya, berdasarkan soal-soal di bawah ini, tentukan hasilnya. Soal yang pertama yaitu 800 ditambah 70. Yang kedua ada 70 ditambah 800. Yang ketiga ada 650 ditambah 30. Yang keempat ada 30 ditambah 650. Yang kelima ada 780 dikurangi 120. Yang keenam ada 120 dikurangi 780. Yang ketujuh ada 580 ditambah negatif 20. Yang kedelapan 580 dikurangi 20. Penjelasannya pada soal nomor 1 dan 2 itu posisi bilangan saling berkebalikan. Namun, hasil dari kedua bilangan tersebut adalah sama, yaitu beberapa 800 ditambah 70 dan 70 ditambah 800. Begitu pula pada soal nomor 3 dan 4. Hasilnya juga sama, berapa hasil dari 650 ditambah 30 dan 30 ditambah 650. Hasil yang sama itu pun berlaku untuk penjumlahan bilangan bulat lainnya. Sifat yang seperti ini dinamakan sifat komutatif. Nah, sifat penjumlahan pertama yaitu komutatif atau berkebalikan. Definisinya secara umum, jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B sama dengan B ditambah A. Hasil penjumlahan dua bilangan bulat selalu memperoleh hasil yang sama, walaupun kedua bilangan tersebut dipertukarkan tempatnya. Sifat ini disebut sifat komutatif pada penjumlahan. Pertanyaannya, apakah sifat komutatif juga berlaku pada operasi pengurangan? Nah, penjelasannya sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Contohnya pada soal nomor 5 dan 6. Pada kedua soal tersebut, penjelasannya sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Contohnya pada soal nomor 5 dan 6. Pada kedua soal tersebut, susunan bilangan yang dikurangi dan pengurangannya saling berkebalikan. Pada soal nomor 5, hasil pengurangannya adalah 640, sedangkan pada soal nomor 6, hasil pengurangannya adalah negatif 640. Ternyata, jika kita cermati hasilnya, itu tidak sama. Dengan ini dapat disimpulkan bahwa operasi pengurangan tidak berlaku sifat komutatif, atau sifat komutatif tidak berlaku pada operasi pengurangan. Sifat penjumlahan yang kedua, yaitu asosiatif atau pengelompokan. Nah, definisinya adalah secara umum, jika A, B, dan C adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah dalam kurung B ditambah C, sama dengan dalam kurung A ditambah B itu ditambah C. Contohnya, misal A sama dengan 120, B 30, dan C 70. Ini 120 dijumlah dengan 30 ditambah 70. Nah, 30 dan 70 ditambah 70 ini dihitung terlebih dahulu, yaitu menghasilkan 100. Baru ditambah dengan 120. Hasilnya adalah 220. Lalu yang kedua, yaitu penjumlahan antara 120 dan 30. Hitung terlebih dahulu, baru dijumlah dengan 70. Menghasilkan 150 dijumlah dengan 70. Dan hasilnya adalah 220. Berdasarkan contoh di atas, dapat disimpulkan bahwa penjumlahan tiga bilangan bulat akan memperoleh hasil yang sama, walaupun dilakukan pengelompokan bilangan yang berbeda. Sifat ini disebut dengan sifat asosiatif penjumlahan. Lalu sifat penjumlahan yang ketiga,
yaitu ada identitas penjumlahan. Definisinya, secara umum jika A adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah 0 sama dengan 0 ditambah A sama dengan A. Contohnya, yang pertama negatif 3 ditambah 0 itu menghasilkan negatif 3. 1 ditambah 0 itu menghasilkan 1. Negatif 11 ditambah 0 sama dengan negatif 11. Nah, berdasarkan contoh di atas, jika 0 ditambah dengan suatu bilangan atau suatu bilangan ditambah dengan 0, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Bilangan 0 sendiri itu disebut dengan unsur identitas pada penjumlahan. Sifat penjumlahan yang keempat, yaitu invers penjumlahan. Definisinya secara umum, jika A adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah negatif A sama dengan negatif A ditambah A sama dengan 0. Contohnya, misal A 120, maka invers dari A adalah negatif A, di mana negatif A itu sama dengan negatif 120. Nah, di sini 120 ditambah negatif 120 sama dengan negatif 120 ditambah 120 sama dengan 0. Didapat negatif 120 adalah invers dari 120. Lalu sifat penjumlahan yang kelima, yaitu tertutup. Definisinya secara umum, jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A ditambah B adalah bilangan bulat. Contohnya misal A sama dengan 120. Nah, 120 itu adalah bilangan bulat. Dan B sama dengan 30. 30 itu bilangan bulat. Jadi dijumlah 120 ditambah 30. Itu menghasilkan 150. Nah, karena 150 juga bilangan bulat, maka penjumlahan antara 120 dan 30 itu tertutup. Sifat pengurangan adalah lawan atau invers dari penjumlahan. Definisinya yaitu secara umum, jika A dan B adalah sebarang bilangan bulat, maka berlaku A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Dengan B dan negatif B itu saling berlawanan atau invers. Bahan penjelasan, pengurangan bilangan bulat selalu menghasilkan bilangan bulat. Berarti operasi pengurangan pada bilangan bulat itu bersifat tertutup. Contohnya, 8 dikurangi 2. 8 itu bilangan bulat dan 2 itu bilangan bulat. Sama dengan 8 ditambah negatif 2 sama dengan 6. 6 itu juga bilangan bulat. Maka dari itu operasi hitung yang pertama itu tertutup. Lalu yang kedua yaitu negatif 9 dikurangi 7. Negatif 9 itu bilangan bulat. Dan 7 juga bilangan bulat. Itu sama dengan negatif 9 ditambah negatif 7. Negatif 7 juga bilangan bulat. Sama dengan negatif 16. Operasi pengurangan pada nomor 2 itu bersifat tertutup juga. Yang ketiga, 75 dikurangi 24. Sama dengan 75 ditambah negatif 24. Dimana 75 dan negatif 24 itu sama-sama bilangan bulat. Menghasilkan 51 yang juga termasuk bilangan bulat. Maka dari itu operasi pengurangan nomor 3 bersifat. Anggaplah tabel di bawah ini. Nah, ini dikerjakan ya. Di sini tabel penjumlahan dan tabel asosiatif. Perhatikan contoh di bawah ini. Tentukan hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik-titik ditambah 48 ditambah 49 ditambah 50. Penyelesaiannya yaitu dengan memanfaatkan sifat komutatif dan asosiatif, kita dapat membuatnya menjadi lebih sederhana. Amati bahwa setiap pasangan berikut bisa dijumlahkan hingga membentuk pasangan-pasangan bilangan yang hasil penjumlahannya adalah 51, seperti pada ilustrasi di slide ini. Nah, di sini bilangan pertama dijumlah dengan bilangan terakhir, yaitu 1 dijumlah dengan 50 menghasilkan 51. Begitu pula dengan bilangan kedua dari pertama dijumlah dengan bilangan kedua dari terakhir. Dijumlah yaitu 2 ditambah 49 dijumlah menghasilkan 51 juga. Lalu bilangan ketiga dari yang pertama dijumlah dengan bilangan ketiga dari yang terakhir, yaitu 48 ditambah 3 itu menghasilkan 51 juga. Dalam proses ini sebenarnya kita telah melakukan sifat komutatif serta asosiatif secara berulang kali.
hingga tersusun bentuk berikut. 1 ditambah 50 dijumlah dengan 2 ditambah 49 dijumlah dengan 3 ditambah 48 dijumlah dengan titik-titik dijumlah lagi dengan 25 ditambah 26. Apabila dilanjutkan akan ada 25 pasang bilangan yang jumlahnya 51. Perhatikan gambar di sini ya. Nah, bisa dituliskan 25 dikali 51 sama dengan 1275. Jadi hasil dari 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah titik-titik ditambah 49 ditambah 50 adalah 1275. Sifat-sifat lain dari bilangan bulat. Yang pertama yaitu sifat penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan genap. Perhatikan tabel di bawah ini. Isilah kolom bilangan pertama dan bilangan kedua dengan sebarang bilangan bulat genap. Kerjakan seperti baris pertama. Katakanlah baris pertama ini sebagai contoh. Lalu amati hasilnya. Buatlah dugaan tentang hasil penjumlahan dua bilangan genap. Ini dikerjakan ya. Lalu sifat yang kedua yaitu penjumlahan bilangan genap ditambah bilangan ganjil. Perhatikan tabel di bawah ini. Isilah kolom bilangan pertama dengan sebarang bilangan bulat genap dan bilangan kedua dengan sebarang bilangan bulat ganjil. Kerjakan seperti pada baris pertama. Dengan baris pertama ini sebagai contoh. Amati hasilnya, buatlah dugaan tentang hasil penjumlahan bilangan genap dan bilangan ganjil. Ini juga dikerjakan ya. Lalu yang ketiga, sifat yang ketiga yaitu penjumlahan bilangan ganjil ditambah dengan bilangan ganjil. Perhatikan tabel di bawah ini. Inilah kolom bilangan pertama dan bilangan kedua dengan sebarang bilangan bulat ganjil. Kerjakan seperti baris pertama dengan baris pertama ini sebagai contoh. Amati hasilnya, buatlah dugaan tentang hasil penjumlahan dua bilangan ganjil. Ini juga dikerjakan ya. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Nomor 1, permasalahannya yaitu 2 ekor ikan mas berada di dalam akuarium. Ikan yang besar 15 cm berada di bawah permukaan air. Sedangkan ikan yang kecil berada 9 cm di bawah permukaan air. Berapakah perbedaan antara kedua ekor ikan dari permukaan air? Gambarkan posisi kedua ekor ikan tersebut dalam garis bilangan. Lalu nomor 2, tentukan hasil dari 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah 9 ditambah titik-titik bagi dengan 99 tanpa menghitung satu persatu. Nomor 3, diketahui kotak berisi angka dari 1 sampai 9 seperti di bawah ini. Nah, ini perhatikan kotaknya. Jika dalam satu baris dan satu kolom semua angkanya dijumlah adalah 15, itu kan angka-angka yang tersisa. Terakhir, selamat belajar dan terima kasih.